Sahabat yang terkasih, seminggu sebelum Yesus disalibkan, Yesus memasuki kota Yerusalem dan dieluk-elukan banyak orang. Sebagian orang melambaikan palma untuk menyambutnya. Hal ini Yesus lakukan untuk menggenapi misteri Paskahnya dan juga adalah bentuk nyata dari kasih Tuhan kepada kita manusia yang penuh akan dosa. Sahabat, sadar akan kebaikan Tuhan kepada kita manusia, marilah kita memanfaatkan momen Pekan Suci Paskah ini untuk memeriksa batin serta pikiran kita. Dengan merenungkan kembali kisah Yesus yang rela disiksa, mati, dan bangkit lewat 7 perkataannya pada saat di kayu salib. Dan perkataan Yesus yang pertama adalah perkataan tentang pengampunan. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih Spesial Paskah. Nah, kita sudah saksikan tadi ya di video pembuka ya, bagaimana kita sudah masuki Minggu Paskah ini dan kita diingatkan bagaimana hari Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem dengan dirayakan dengan daun-daun palma ya. Menyatakan bahwa dia sedang menggenapi rencananya dia sedang luar menggenapi biasa. rencananya. Amin. Dan menyatakan kasihnya juga kepada kita. Nah, oleh karena itu penting sekali untuk kita hari ini mau dengar apa sih tentang 7 perkataan itu ya. Iya. Dan tema kita hari ini sahabat yang baik adalah perkataan Yesus tentang pengampunan. Sahabat yang baik, mari kita berdoa ya, biar hari ini kebenaran firman Tuhan ini sungguh membebaskan kita ya. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan ya. Bapa, kami bersyukur kami sudah masuki Minggu Paskah yang luar biasa ini untuk kami diingatkan betapa pentingnya setiap kebenaran dan penggenapan yang Kau sudah nyatakan melalui Paskah ini. Kami berdoa biarlah melalui firman-Mu ini tentang perkataan pengampunan ini kami disadarkan dan diingatkan betapa besar kasih-Mu yang telah mengampuni kami. Amin. Kami siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Iya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini ya. Dalam Lukas 23 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagikan pakaiannya. Mari kita baca dalam versi The Passion Translation. Demikian firman Tuhan, Lukas 23 ayat 34. Sementara mereka sedang memaku Yesus ke salib, dia berdoa berulang-ulang. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Sesudah mereka menyalibkan dia, tentara-tentara mengundi untuk mendapatkan pakaiannya. Nah, sahabat yang baik ya, kita sudah lihat bagaimana perkataan Yesus yang pertama ini ya sangat penting maknanya ya. Nah, oleh karena itu firman Tuhan dalam versi The Passion Translation mengatakan bahwa ketika Yesus disalib, Yesus tidak hanya sekali berdoa untuk melepaskan pengampunan ya, tetapi Yesus berdoa berulang-ulang, Bapa ampunilah mereka. Dan ini adalah perkataan Yesus yang pertama dari 7 perkataan Yesus yang terakhir. Iya, sebab di dalam teks bahasa Yunaninya menyiratkan tindakan Yesus yang berulang-ulang berdoa, yaitu ampunilah mereka. Yesus bukan berdoa ampunilah aku. Jadi ketika kepala pasukan menjatuhkan Yesus ke tanah dan mengikat kedua tangannya ke palang kayu salib, Yesus berdoa, Bapa ampunilah mereka.
Iya, lalu ketika paku besar yang bentuknya seperti pasak yang masuk menembus kedua telapak tangannya ini, Yesus yang tangannya gemetar pada waktu itu, dia juga berdoa, Bapa ampunilah mereka. Ya, kemudian ketika tentara-tentara membagi-bagikan pakaiannya dan mengundi untuk mendapatkan jubahnya yang tidak berkelim, sekali lagi Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka. Jadi hanya surga yang tahu berapa kali doa itu diucapkan oleh Yesus. Iya benar, hanya surga yang tahu. Surga yang tahu. Setiap momen dia berkata, ampunilah mereka. Wah, ini luar biasa. Jadi dia berkali-kali Yesus melepaskan pengampunan ini. Nah, Yesus sedang menggenapi apa yang telah diajarkannya pada waktu khotbah di bukit itu, ya. Di mana Yesus mengajarkan supaya kita mengasihi musuh kita atau orang yang membenci kita. Dan supaya kita juga bahkan berdoa melepaskan pengampunan bagi orang yang menganiaya kita. Dan itu tertulis dalam Matius pasal yang ke-5 ayat ke-44. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebab sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka dosa telah membuat manusia tidak bisa saling mengasihi dan tidak bisa saling mengampuni. Sehingga manusia saling membenci, saling bermusuhan, saling menganiaya, dan saling mengutuki. Ya itu, manusia seperti nggak ada kemampuan. Tidak ada kemampuan untuk bisa mengasihi, mengampuni seperti itu ya. Bahkan manusia juga menyalahkan Tuhan. Oleh karena itu salah satu kebutuhan manusia yang paling utama adalah diampuni. Nah ini perlu banget. Manusia kita harus tahu nih, kita perlu untuk kita diampuni. Melalui perkataan Yesus yang terakhir ini, Yesus sedang memproklamasikan dan mendeklarasikan bahwa Bapa di surga sudah mengampuni kita. Amin. Oleh karena itu di masa akhir zaman ini kita harus menjaga terus anugerah pengampunan yang dari Tuhan ini. Yaitu jangan menjadi kecewa dan jangan menjadi pahit. Sebab pengampunan akan membebaskan kita, menyembuhkan kita, dan memulihkan kita. Wah, ini luar biasa ya. Pengampunan membebaskan, menyembuhkan, dan memulihkan. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini ya. Dalam Matius pasal 5 ayat ke-44. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah sahabat yang baik, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan supaya kita mengasihi dan mengampuni orang yang menganiaya kita, yang membenci kita, dan yang mengutuki kita. Sebab di dalam Yesus kita sudah menerima anugerah pengampunan. Amin. Nah, supaya kita dapat melepaskan pengampunan sehingga kita disembuhkan, dipulihkan, dan dibebaskan dari segala ikatan. Amin. Nah, ini penting banget nih. Bahwa kita sudah menerima anugerah pengampunan supaya kita bisa melepaskan pengampunan yang menyembuhkan kita. Amin. Ya, nah, di momen menjelang Jumat Agung dan Paskah ini, mari kita mengingat kembali kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar kepada kita dan yang sudah mengampuni kita. Ini luar biasa sekali ya. Supaya apa? Supaya oleh anugerah Tuhan ini kita dapat mengasihi musuh kita dan melepaskan pengampunan bagi orang yang menganiaya kita. Amin. Nah sahabat yang baik, saat ini jika ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_RTV. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Terambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-59 sampai 60. Mari kita akan buka kitab kita akan baca sama-sama ya firman Tuhan ini. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Ini adalah kisah Stefanus yang mati dirajam karena memberitakan Yesus. Sebelum mati, Stefanus
melepaskan pengampunan kepada mereka yang merajam, bahkan termasuk juga kepada Saulus yang ada di situ dan menjadi saksi atas kematian daripada Stefanus ini. Dengan berkata, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ternyata pengampunan yang dilepaskan oleh Stefanus telah membuka pintu pertobatan dan pemulihan bagi Saulus yang kemudian bertobat dan menjadi Paulus. Dan Paulus menjadi salah satu rasul yang dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Demikian juga dengan kita. Sebagai orang percaya, ketika kita melepaskan pengampunan kepada musuh kita atau kepada orang yang membenci kita, maka kita sedang membuka pintu pertobatan dan pemulihan buat orang tersebut. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema Perkataan Yesus tentang Pengampunan. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk ya. Kita akan baca satu di antaranya ya. Dari @deborah_hana. Kita akan baca ya. Shalom Terang Kasih. Shalom juga Deborah. Shalom Deborah. Ya. Saya minta didoakan untuk bisa mengampuni teman sekantor saya. Karena saya sering mendengar bahwa teman saya ini sering menjelek-jelekan di belakang saya. Karena sampai saat ini saya tidak pernah menegurnya. Ya, memang di dalam hidup ada aja ya orang yang nggak suka menjelek-jelekan Deborah ya. Nah, tapi luar biasa Deborah, minta didoakan untuk bisa mengampuni ya. Iya, gitu, itu luar biasa ya. Luar biasa ya. Mungkin dari kamu bahkan tadi dikatakan oleh Deborah bahwa bagaimana nih ya, karena teman saya ini sering menjelek-jelekan di belakang saya gitu ya. Kita juga nggak tahu ngomongnya apa. Tahu bicaranya apa gitu ya. Iya. Lalu dikatakan karena sampai saat ini saya juga tidak pernah menegurnya. Iya. Satu hal Deborah, tadi kita sudah bahas di firman Tuhan ya. Bagaimana kita mengampuni. Bagaimana Yesus berkata berulang-ulang untuk mengampuni begitu ya. Iya. Karena kenapa? Karena Yesus sendiri dia menggenapi apa yang rencananya di dalam dunia ini, dia hidup dalam dunia ini, yaitu untuk memberikan pengampunan bagi kita semua. Jadi saat ini sangat bersyukur bahwa Deborah katakan, saya minta didoakan untuk bisa mengampuni. Deborah, satu hal, ternyata ya yang penting di dalam kehidupan kita adalah kita memutuskan. Keputusan kita untuk mengampuni, kita gitu mau dulu ya. Kita mau dulu gitu ya. Ini bagus sekali, Deborah mau untuk mengampuni. Ketika kita mau untuk mengampuni, kita berdoa untuk kita bisa mengampuni, pasti ada kasih karunia Tuhan. Ada anugerah Tuhan yang akan membuat hati Deborah penuh dengan kasih dan pengampunan kepada orang-orang yang tadi menjelek-jelekan dia gitu ya. Seperti Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka. Jadi Deborah saat ini berbahagialah Deborah yang rindu untuk bisa punya hati yang mengampuni ya. Oke, jadi Deborah ingat ya, mengampuni bukan, aduh saya nggak bisa mengampuni, memang nggak ada yang bisa. Tapi saya mau lakukan itu dulu ya. Nah kenapa saya mau? Karena Yesus sudah mengampuni kita. Iya. Jadi kita hari ini lagi melangkah untuk melepaskan pengampunan sebagai anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena kita sudah menerima anugerah itu ya, jadi kita bisa memberikannya kepada orang lain ya. Nah, terus yang ketiga, kenapa Tuhan suruh kita mengampuni? Kalau kita tidak mengampuni, maka kita akan diikat oleh situasi di mana misalnya perkataan menjelekan, kemarahan, kebencian itu akan mengikat kita. Akan menguasai kita ya. Jadi kita sepertinya tanpa sadar dikontrol, dikendalikan oleh orang lain. Nah jadi permasalahan hidup kita adalah bukan orang lain yang mengontrol kita yang mengendalikan hidup kita. Dengan apa? Mengampuni, maka Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Amin. Dan tentunya itu pasti kita ingin sekali bahwa Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Ya Deborah, kita doa ya. Bapak, kami berdoa buat Deborah dan mungkin juga untuk sahabat yang baik yang minta didoakan untuk masalah yang sama supaya bisa mengampuni. Firman-Mu berkata supaya kami melepaskan pengampunan kepada orang yang membenci kami atau musuh kami. Dan hari ini kami melakukan firman Tuhan ini. Kami berdoa beri anugerah kasih karunia kepada Deborah dan juga sahabat yang baik yang membutuhkan
anugerah Tuhan untuk bisa mengampuni. Biarlah hari ini anugerah Tuhan turun untuk Deborah dan juga sahabat yang baik, supaya mereka melangkah untuk mampu melakukan tindakan ini, yaitu melepaskan pengampunan. Dan mereka disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya. Ini ada lagi nih sayang. Ya, kita baca ya dari @novianggi 21. Ya. Shalom terang kasih, bagaimana saya bisa mengampuni orang yang jahat kepada saya? Sementara untuk melupakan pelakuan jahat orang tersebut, saya tidak bisa. Mohon solusinya. Wah, kita panggilnya apa? Novi atau Anggi nih ya? Iya, boleh. Iya, Novi atau Anggi ya. Makasih kalau Novi hari ini mengirimkan DM ini, sepertinya Novi itu punya satu kerinduan gitu, jalan keluar, solusi gitu untuk apa yang dia alami ya. Karena katakan bagaimana ya saya bisa mengampuni orang yang jahat kepada saya gitu ya, atau melupakan perlakuannya. Novi, di tengah dunia ini tentunya banyak sekali hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Orang mau ngomongin kita, mau jahat sama kita, ya itu memang demikianlah hidup di dunia. Tapi Yesus memberikan kepada kita satu rahasia yang luar biasa, satu senjata yang luar biasa, yaitu pengampunan. Ya, sekali lagi pengampunan itu memang kita tidak bisa dengan kekuatan kita. Maksudnya susah gitu ya. Aduh, dia udah jahat kepada saya, gimana nih ngampuninya ya? Tapi mari kita datang kepada Tuhan, katakan, Tuhan Yesus, Engkau berkata supaya aku mengampuni orang yang menganiaya aku, musuhku, dan semua yang sepertinya menyerang aku gitu. Tapi Tuhan katakan ampuni gitu ya. Dan ketika kita mau memutuskan untuk mau mengampuni, katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau mengampuni, maka kita percaya ada anugerah, ada kasih karunia Tuhan, ada kemampuan yang daripada Tuhan untuk kita bisa melepaskan pengampunan. Mengapa? Karena kita sudah juga menerima anugerah pengampunan itu dari Tuhan. Gratis lagi. Gratis Tuhan kasih pengampunan. Oleh sebab itu kita juga gratis memberikannya kepada orang lain. Dan percayalah Novi bahwa ketika kita mengampuni, kita benar-benar datang ke Tuhan dan minta anugerah supaya kita bisa mengampuni, maka kita pun akan dimampukan untuk melupakan perlakuan orang yang jahat tersebut. Ya. Jadi kebaikan Tuhan nanti yang diingat. Nanti kebaikan Tuhan yang diingat. Jadi bukan bisa atau tidak bisa, tetapi biarlah saat ini mau dulu gitu ya. Aku mau melangkah dulu ya. Melangkah dulu, aku mau dan doakan dan katakan kepada Tuhan, aku mau mengampuni si A, si B, si C gitu ya misalnya. Dan kita percaya karena itu merupakan kehendak Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memberikan kepadamu anugerah, kasih karunia, kemampuan untuk mengampuni dan melupakan perlakuan orang yang jahat terhadap dirimu. Amin. Mau doain saya. Ya, mari kita mau berdoa ya untuk Novi atau Anggi dan sahabat yang lain yang mungkin mengalami hal yang sama. Terima kasih Bapa karena kami tahu Yesus berkata bahwa kami ini sudah diampuni oleh Engkau. Karena Yesus sudah melakukan segalanya di kayu salib untuk pengampunan dosa kami. Itu sebabnya dengan penuh ucapan syukur kami terima semua ini, kami terima dengan penuh sukacita. Dan oleh karena kami telah menerima pengampunan yang daripadamu, kami juga mau Tuhan. Kami mengambil keputusan untuk mau mengampuni orang yang membenci kami, orang yang berlaku jahat terhadap kami. Saat ini biarlah Anggi Tuhan, Novi atau Anggi dan sahabat yang lain yang mengalami hal yang sama ini menerima kasih karunia, kemampuan yang daripada Tuhan untuk melepaskan pengampunan. Dan kami bersyukur ketika kami melepaskan pengampunan yang menjadi kehendak-Mu, dan Engkau yang akan memberikan kepada kami kasih karunia untuk juga bisa melupakan semua perlakuan-perlakuan yang jahat terhadap kami dan menggantikannya dengan pikiran kasih yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Nah, jadi betul ya, hari ini kita sungguh melihat betapa besar
anugerah pengampunan. Ya, Jadi amin. hal apa nih yang perlu kita ingat Ya. supaya kita mengerti arti dari perkataan Yesus tentang pengampunan ya. Yang pertama, ketika disalib, Yesus tidak hanya sekali berdoa untuk Ya. melepaskan pengampunan, tetapi ia berdoa berulang-ulang. Bapa, ampunilah mereka. Sebab dalam teks bahasa Yunani-nya menyiratkan tindakan Yesus yang berulang-ulang berdoa, ampunilah mereka. Yaitu ketika diikat di kayu salib, dipaku di tangannya dan seterusnya. Ya. Jadi hanya surga yang tahu berapa kali doa itu diucapkan oleh Yesus. Ya, dan yang kedua, melalui perkataan Yesus yang berkata ampunilah mereka, Yesus sedang menggenapi apa yang telah diajarkannya pada waktu khotbah di bukit. Supaya kita mengasihi musuh kita dan supaya kita berdoa melepaskan pengampunan bagi orang yang menganiaya kita. Sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Dan itu tertulis dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-44. Dan yang ketiga, di momen menjelang Jumat Agung dan Paskah ini, kita diingatkan supaya kita mengasihi dan mengampuni orang yang menganiaya kita, yang membenci kita, dan yang mengutuki kita. Sebab di dalam Yesus kita sudah menerima anugerah pengampunan. Supaya kita juga dapat melepaskan pengampunan. Sehingga kita disembuhkan, dipulihkan, dibebaskan dari segala ikatan. Amin. Ya. Nah, sahabat yang baik, apakah saat ini kau sedang mengalami seperti dianiaya, dibenci, dikutuki, atau juga menghadapi orang-orang yang membencimu ya? Mari kita mau datang kepada Tuhan, biarlah kita mau menemukan kasih-Nya yang besar kepada kita ya. Sahabat yang baik, saat ini mari persilahkan Roh Kudus untuk menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi di dalam hati kita. Lalu ingat dan bayangkan pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai bukti kasih-Nya yang besar kepada kita yang sudah mengampuni kita. Supaya kita dapat melepaskan juga pengampunan dan dibebaskan dari segala ikatan. Mari datang kepada-Nya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Oh Bapa, kami sangat bersyukur sebab di dalam Yesus kami sudah diampuni oleh Bapa di surga. Kami sudah dibebaskan, kami sudah disembuhkan, dan kami sudah dipulihkan. Oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk tidak menjadi pahit dan kecewa. Tapi kami dimampukan untuk dapat mengasihi musuh kami, memberkati orang yang mengutuki kami, melakukan sesuatu yang indah untuk orang yang membenci kami, dan melepaskan pengampunan kepada orang yang menganiaya kami. Dalam nama Yesus, amin.
Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika saat ini ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus